jamaah masih di Islam itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema kenapa kita tidak suka dengan takdir kita. Masya Allah. Baik jamaah akan kita lanjutkan pembahasan kita tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai bayi ditemukan di dalam tas. Ya Allah yuk kita saksikan sama-sama silakan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah tega banget. Bukan hanya tega, dia zalim. Zolim ya. Zalim. Aduh ya Allah dia kan itu baik gak berdosa gitu Bib ya. Ini kadang saya gak ngerti juga nih itu kan kesalahan padahal orang tuanya misalnya mau masalah rezeki atau apa. Tapi kan kalau namanya musibah gitu ya Bib misalnya ada sesuatu apa itu kan sebenarnya dari perbuatan dia sendiri yang Habib bilang tadi juga Bib. Nah kadang suka ada orang yang suka menyalahkan Allah atas takdirnya sendiri. Nah itu gimana Bib mohon penjelasannya silakan. Ya khair afwan Kang Mikdad, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, sekali lagi, jangan pernah menyalahkan Allah. Allah adalah Tuhan kita. Kita makhluk ciptaannya. Tidak layak bagi kita sebagai makhluk ciptaannya menyalahkan sang pencipta. Allah biahkamil hakimin. Sekali lagi, Allah adalah hakim yang paling adil. Siapa lagi yang akan berlaku adil kalau bukan Allah? Bahkan dikatakan bahwasanya Rasulullah ketika ribut orang-orang yang berebutan harta rampasan, Rasulullah bilang, siapa lagi yang paling adil kalau bukan aku? Ini sama nih. Kalau bukan Allah, siapa lagi yang akan bisa memberikan keadilan? Ketika kalian berprasangka buruk kepada Tuhan kalian, maka kalian akan buruk, kalian akan hancur. Ketika kalian berprasangka baik kepada Tuhan kalian, maka kalian akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kebaikan. Oleh karena itu, yaqini, pakai ilmu yakin, bi'ilmil yaqini, ya kan? Dengan ilmu ya yakin. Ketika seorang pakai ilmu yakin, mudah langkahnya. Oleh karena itu, watulhimuni rusdi watazukuni ilmal yaqini, bahwasanya orang yang yakin kepada Allah, maka Allah akan mudahkan langkah dan jalannya. Dan pertanyaan yang selanjutnya kalimatnya indah. Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Ingat ketika seseorang telah membuat kerusakan di darat dan di lautan disebabkan perbuatan tangan manusia. Maka hal itu akan terjadi dirasakan oleh sebagian makhluk yang lain atau manusia tersebut. Oleh karena itu perbuatan tersebut agar apa? Agar hamba tersebut menjadi hamba yang sadar diri. Janganlah membuat kerusakan. Kerusakan bisa terjadi pada diri kalian. Kerusakan bisa terjadi kepada kehidupan kalian. Kerusakan bisa terjadi kepada keluarga kalian. Maka dengan akhlak yang baik, dengan perbuatan yang baik, dengan kehidupan yang baik, maka Allah akan selamatkan kalian. Dan sebab daripada itu semua mungkin boleh jadi akibatnya mereka akan mendapatkan jalan yang benar. Jalan yang Allah ridhain. Dan itu merupakan petunjuk dari Allah. Disuruh taubat. Ketika seorang hamba mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah, maka sesungguhnya hamba tersebut adalah hamba yang beruntung. Masya Allah baik. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Nah ini buat jamaah yang ada di studio nih. Biasanya saya kasih kesempatan jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita langsung. Tapi sebelumnya sekarang ada giliran Ustadz Maulana mau nanya nih sama jamaah yang ada di sini. Iya karena kita masuk di segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Begitu dong. Diri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Inah Mariana dari Majelis Taklim Nurul Huda, Cirebon. Ibu Ina, Iya. Pak mau Ustaz. tahu? Iya. Ada yang bisa merubah takdir selain ikhtiar. Iya. Apa itu Bu? Kayaknya ikhtiar doang deh Pak Ustadz. Masa sih? Ada loh Bu. Iya kan kalau kita diam aja kehidupan kita nggak akan berubah. Wah, Keren, betul, betul. amazing, amazing. Amazing, amazing. Iya, ya udah. Yaudah, makasih Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tapi, warahmatullahi waalaikumsalam. wabarakatuh. Betul dengan usaha. Tapi tahu nggak Bu? Ada yang lebih cepat daripada itu. Ada yang lebih cepat. Mau tahu? Mau Sedekah. 1, 2, 3. sedekah. Ketahuilah, ada yang bisa merubah takdir. Izin Habib dan Ustaz Sam. Yakni doa dan sedekah. Ini mampu merubah takdir buruk menjadi takdir yang baik.
Kalau ada orang marah Bu, baru kita traktir atau kasih uang, marah nggak dia? Enggak. Gak jadi marah. Ibu marah. Dari mana Pak? Baru pulang juga. Dari mana? Semalam saya tungguin Bapak enggak pulang-pulang. Tapi Bapak langsung, ini Mak. Makanya ngomong kalau mau pergi. Dikasih lagi. Iya ya, nanti kali ngomong-ngomong ya. Dikasih lagi. Pasti, Kang. Gak jadi marah itu. Betul-betul itu. Apa dia bilang istrinya? Kapan pergi lagi? Maka sedekah itu bisa merubah takdir. Makanya tasaddaku fa inna sadaqaku bika minan nar. Sedekah itu bisa merubah sesuatu yang buruk jadi baik. Ibu mau sembuh enggak? Ditakdirkan sakit, mau sembuh enggak? Sedekahlah sama dokter. Dua orang lagi jalan. Yang mana duluan sampai? Yang bersedekah sama angkot. Berarti duluan sampai. Jangan pernah pelit. Karena sedekah itu juga bisa merubah takdir. Makanya ketika kita bersedekah bisa mencuri perhatian Allah. Ada gini, mohon maaf ya. Mohon maaf. Nabi Musa meminta kepada Allah. Ada umatnya ini selalu saya ingatkan. Nabi Musa didatangi oleh umatnya. Ya Nabiullah Nabi Musa, tolong doakan aku, minta sama Allah agar aku bisa jaya, agar aku bisa kaya. Kata Allah, Musa beritahukan semua ada masanya. Jadi saya kasih cuma setahun aja jayanya. 1 tahun saja dia kaya. Walhasil tiba-tiba Nabi Musa nengok orang itu. Kok masih kaya-kaya? Padahal udah lewat setahun. Tahu nggak kata Allah? Karena dia bersedekah. Bagaimana saya? Dia mau nolak. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Ya Allah, ilmu yang sangat penting banget ya buat kita semua yang kadang kita suka lupa karena kita juga sebenarnya sekarang lagi banyak kebutuhan, tapi itulah Allah tetap menilai ya. Sekarang saatnya saya kasih kesempatan jamaah untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Yang mau bertanya boleh angkat tanya, tapi sebelumnya kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, jamaah yang mau bertanya langsung sama guru-guru kita kapan lagi loh ya. Boleh angkat tangannya, Bapak, Ibu boleh. Yang mau bertanya, wah Masya Allah banyak banget ya. Oke, kalau gitu saya kasih kesempatan dulu untuk Ibu yang sebelah sini tuh. Yang masih semangat dari tadi. Silakan Ibu, namanya siapa, dari mana, kenalan dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau bertanya ke Pak Ustadz Syam. Ke Pak Ustadz Syam, baik silahkan Ibu. Ada orang yang baik tapi ditakdirkan, ditempatkan dan mendapat lingkungan yang tidak baik. Nah, itu apakah harus hijrah atau artinya dia diberi tugas untuk merubah lingkungan lain? Ada lagi pertanyaannya? Udah cukup. Udah, baik. Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jadi gimana Ustaz Syam, kalau kita ditakdirkan punya lingkungan yang buruk, apakah kita pergi aja atau justru tugas kita untuk membenahi lingkungan tersebut? Mohon penjelasannya silakan. Baik, tanpa guruku Ustadz Maulana Habib Utsman, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Tur ayat 48 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. Nabi Nuh alaihi salam
dalam surah Nuh diceritakan beliau ini berdakwah itu lama sekali 900 tahun lebih, subhanallah. Namun banyak yang mengingkari dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Nabi Nuh alaihissalam meminta kepada Allah, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, hancurkan aja semua manusia itu. Karena tidak ada satupun yang sadar, mereka semua kafir. Hancurkan semua orang kafir di atas muka bumi ini. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh. Nabi Yunus alaihissalam, Dhunnun, Nabi Yunus ditugaskan sama Allah untuk berdakwah ke kampung Nainawa. Ketika berdakwah kampung Nainawa beratus-ratus tahun pula, tiada pula yang mendengarkan dakwahnya kecuali hanya sedikit sekali orang. Sehingga Nabi Yunus alaihissalam ngambek. Kalau bahasa Cirebonnya apa bu, ngambek bu? Pundung. Pundung. Lalu pergi meninggalkan kampung Nainawa, tapi ternyata gara-gara dia pergi dapat hukuman dari Allah, masuk ke dalam perut ikan, ditelan oleh ikan. Nabi Yunus Dhunnun alaihissalam. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika semua orang pada saat itu jahat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit sekali yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua jahatin Nabi, baik segi fisik ataupun mental, semua jahatin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Mereka mengucilkan Rasulullah, tapi Allah berikan nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Udah sabar aja, bertahan aja di situ, kamu dalam pengawasan kami. Tapi kalau tidak bisa menjamin diri kita ini, ya Ustadz, saya khawatir kalau bukan saya mempengaruhi mereka, justru saya yang terpengaruh. Maka silahkan pindah. Ibu bisa ngukur diri sendiri. Insya Allah. Betul, Masya Allah. Baik, terima kasih Guru Sama-sama, Sasha. Mas Mikdad. Masya Allah. Baik jamaah, ini kita akan bicara soal takdir ya. Kadang kita suka ngeluh sama takdir kita nih. Mungkin ada tayangan, ini tayangannya bisa bikin kita tuh serasa tertampar oleh takdirnya. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Lihat tadi video itu, jadi saya merasa malu sendiri Ustadz. Karena saya terus terang sering mengeluh atas takdir yang terjadi sama diri saya. Ada banyak kekuatan. Ya. Gini, buat semuanya, makanya kita jangan pernah menyalahkan takdir. Menyalahkan keadaan, karena kita jarang melihat ada orang di bawah kita, lebih menderita dibanding kita. Justru kita senantiasa menyalahkan kenapa begini. Coba lihat di sekitar kita, masih banyak orang yang lebih kurang dibanding diri kita. Makasih banyak ya Bu ya, Ibu mewakili kita semua. Betul. Bu, perkenalkan namanya. Nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Nuraini. Nuraini ya Bu. Ya, Coba kepada semuanya ngomong, Bu. Semoga Bapak yang tadi atau orang-orang yang di bawah kita diberikan rezeki. semoga tayangan yang tadi atau bapak-bapak yang tadi bersabar atas takdir Allah yang telah ditentukan. Semuanya kita mungkin kita kurang bersyukur aja Ustaz. Ya, Semoga mohon doa, saya mohon bisa bersyukur atas kekurangan. ya, mulai sekarang Ibu banyak-banyak bersyukur ya. Buat jamaah yang di rumah, tetaplah bersyukur atas takdir yang Allah berikan kepada kita. Karena kita jarang melihat orang-orang di sekitar kita, masih banyak orang yang lebih menderita dibanding kita. Iya. Jamaah-jamaah, Alhamdulillah. Wassalam.